membahas tentang penguatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan evaluasi reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas kinerja ini menyangkut kemampuan organisasi atau individu untuk bertanggung jawab atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi akuntabilitas kinerja ini menyangkut tentang ukuran, kemudian pemantauan dan juga laporan kinerja. Ini dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja yang harus kita kuatkan agar supaya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan ini bisa diwujudkan dengan baik. Reformasi birokrasi ini sudah dilakukan dari zaman dulu, tetapi hasilnya kurang begitu maksimal. Nah, oleh karena itu, salah satu penyebabnya ini karena akuntabilitas kinerja yang kurang kuat, ya. Oleh karena itu, ini harus kita kuatkan. Kemudian juga di dalam melakukan reformasi birokrasi, kita harus melakukan pengawasan. Jadi pengawasan ini adalah proses memantau dan mengontrol aktivitas atau kinerja organisasi atau individu untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan itu sesuai dengan standar, aturan, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Agar dari pengawasan ini akan memberikan masukan-masukan perbaikan terhadap apa yang sedang dijalankan, sehingga reformasi birokrasi ini dapat diwujudkan dengan baik. Kemudian juga kita membahas tentang evaluasi reformasi birokrasi. Jadi evaluasi ini menyangkut proses penilaian sistematis dan objektif terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu organisasi atau lembaga pemerintah. Ini menyangkut, evaluasi ini menyangkut efektivitas dan efisiensi reformasi birokrasi sehingga kinerja organisasi itu bisa meningkat. Evaluasi ini untuk melihat kualitas pelayanan publik yang sudah dilakukan. Reformasi birokrasi yang dijalankan ini menurunkan biaya dan juga apakah bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi penguatan akuntabilitas kinerja ini, pengawasan dan evaluasi reformasi birokrasi ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terpercaya melalui peningkatan kualitas manajemen kinerja dan pengawasan. Mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terpercaya melalui peningkatan kualitas manajemen kinerja dan pengawasan. Nah, salah satunya itu adalah ada 3 indikator yang menyebabkan reformasi birokrasi ini penting. Pertama, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi dengan reformasi birokrasi ini adalah kunci terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, sebagai fondasi negara modern. Jadi tata kelola pemerintahannya semakin baik dengan kita melakukan reformasi birokrasi. Kemudian efektivitas pelayanan publik ini diharapkan meningkat dan efisien dan juga transparan pelayanan publik yang dilakukan secara menyeluruh, menghilangkan praktek birokrasi berbelit. Nah, jadi kemudian birokrasi adaptif dan inovatif. Ini mendorong terciptanya birokrasi yang adaptif, yang bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini demikian cepat. Kemudian juga inovatif dan akuntabel sesuai tuntutan masyarakat modern yang serba cepat dan dinamis. Jadi mengapa reformasi birokrasi itu penting? Karena diharapkan ke depannya birokrasi itu semakin adaptif dan inovatif. Kita ketahui pemerintah saat ini berkomitmen penuh untuk melakukan perbaikan fundamental dalam sistem kerja dan
kelembagaan agar supaya terjadi perubahan, ya, pelayanan publik yang diberikan ini semakin maksimal dan memuaskan masyarakat. Diharapkan tingkat kesejahteraan ini semakin baik. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau kita kenal dengan SAKIP ini merupakan instrumen wajib yang memastikan bahwa dana publik menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat. Jadi setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini harus dampak pada masyarakat, karena kita ketahui bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini tujuannya agar supaya pelayanan kepada masyarakat ini semakin maksimal. Tim akuntabilitas kinerja SAKIP ini ada dasar hukumnya, ya, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP ini menjadi kerangka kerja untuk mengukur dan melaporkan kinerja instansi pemerintah secara otomatis. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini harus dilaporkan secara sistematis. Kemudian apa yang dilakukan juga itu harus fokus pada hasil atau outcomes, bergeser dari sekedar fokus pada kegiatan input-output menuju pencapaian hasil outcome yang terukur, terintegrasi dengan perencanaan strategis instansi. Nah, jadi apa yang dilakukan itu harus bukan hanya input atau output, tetapi harus hasilnya, ada outcomes-nya yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan instansi pemerintah yang efisien dalam penggunaan anggaran, transparan dalam prosesnya, dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi, bertanggungjawabkan oleh pemerintah. Dengan apa yang dilakukan tersebut bisa berdampak langsung pada pelayanan publik yang semakin baik dan tingkat kesejahteraan masyarakat ini akan meningkat. Tahapan utama pelaksanaan SAKIP ini merupakan siklus manajemen kinerja yang berkelanjutan untuk memastikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi ini harus berkontribusi pada tujuan strategis yang ingin diwujudkan. Jadi 5 tahapan ini menyangkut: pertama, perencanaan strategis, rencana strategis. Jadi di rencana strategis kita ketahui ada dokumen perencanaan 5 tahunan, Renstra, yang menjadi landasan dari pelaksanaan program dan kegiatan serta target jangka panjang. Perjanjian kinerja ini menyangkut penugasan tahunan antara pimpinan dan bawahan, dilengkapi indikator dan target kinerja yang jelas. Berdasarkan Renstra ini dibuat perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan dan bawahan untuk pencapaiannya setiap tahun, sehingga itu yang 5 tahun bisa terwujud dengan adanya perjanjian kinerja yang harus diwujudkan setiap tahun. Kemudian setelah perjanjian kinerja ini ada pengukuran kinerja. Ini merupakan proses membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja. Jadi kemudian tahap yang keempat itu adalah pengelolaan kinerja. Ini menyangkut pencatatan, penyimpanan, dan analisis data kinerja secara sistematis dan berbasis bukti. Jadi apa yang dilakukan ini harus tercatat dengan baik, kemudian juga dianalisis dengan baik, dan juga harus ada bukti-bukti yang bahwa kinerja itu bisa diwujudkan. Nah, setelah pengelolaan kinerja baru ada pelaporan kinerja. Jadi ini menyangkut laporan berkala sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada publik dan atasan. Ini 5 tahapan dalam pelaksanaan SAKIP, menguatkan akuntabilitas kinerja.
reformasi birokrasi yang dijalankan ini bisa diwujudkan dengan efektif dan efisien dan maksimal. Penguatan terhadap sistem pengawasan dalam reformasi birokrasi. Dengan sistem pengawasan yang kuat, ini merupakan garda terdepan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan bebas dari KKN. Apa yang dilakukan? Pelaksanaan reformasi birokrasinya ini bisa maksimal dengan melakukan pengawasan, ya. Dan pengawasan ini dilakukan oleh pengawasan internal, APIK, aparat pengawasan intern pemerintah. Ini wajib melakukan audit, review, dan evaluasi secara proaktif untuk mendeteksi dini penyimpangan. Pengawasan internal, apabila ada penyimpangan ini segera bisa deteksi, nah sehingga dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga kinerja yang sudah disepakati ini akan dapat diwujudkan. Kemudian juga di dalam penguatan pengawasan ini dengan melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang disingkat PMPRB. Ini berfungsi sebagai alat diagnostik bagi instansi untuk mengukur kemajuan implementasi reformasi birokrasi dan mengidentifikasi area perbaikan. Dilakukan juga penilaian secara mandiri. Nah, sehingga apa yang dikerjakan ini bisa dilakukan dengan baik. Dan juga di pengawasan ini adalah untuk pencegahan korupsi KKN. Jadi fokus utama pengawasan adalah pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme demi terciptanya birokrasi yang berintegritas dan akuntabel. Pengawasan ini ada tiga indikator yang harus dilakukan agar supaya pelaksanaan dari reformasi birokrasi dapat diwujudkan dengan baik, ya. Tingkat penilaian akuntabilitas kinerja ini menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah telah mengimplementasikan sakit dengan baik. Ini diukur dengan skala penilaian yang ketat. Jadi setiap tahun akuntabilitas kinerja pemerintah ini dilakukan penilaian, ya, oleh Kemenpan RB. Kalau AA ini sangat memuaskan. Ini menunjukkan kinerjanya tuntas dan terukur. Kinerja dikelola secara sempurna, terintegrasi penuh. Pengukuran dilakukan sampai level individu dengan dampak yang jelas. Jadi kalau ada instansi pemerintah atau OPD yang dapat nilai reformasi birokrasinya AA, akibnya AA, ini berarti kinerjanya tuntas dan terukur, ya. Jadi sampai individu ini dinilai kerjanya, kontribusinya terhadap kinerja organisasi, kerja pemerintah. Ini yang AA, kemudian kalau dia dapat predikat A, nah ini memuaskan. Ini menunjukkan telah tereduksi pencapaian kinerja, sebagian besar unit kerja sudah sangat baik. Perbaikan minor masih diperlukan di beberapa aspek. Jadi ini yang dapat tarik nilai A, ya. Apakah OPD atau pemerintah daerah? Pemerintah daerah juga itu setiap tahun nilai oleh Kemenpan, ya, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kemudian kalau nilainya BD ini sangat baik, ini berarti reformasi atau akuntabilitas yang dilakukan ini memadai. Jadi pengelolaan kinerjanya memadai dan terarah, namun fokus pada hasil outcome. Perlu ditingkatkan di seluruh unit kerja. Jadi seluruh unit kerja itu harus outcome atau hasil ini harus diperhatikan. Kemudian kalau nilainya C ini menunjukkan cukup, jadi perlu perbaikan, menandakan adanya kelemahan mendasar dalam sistem manajemen kinerja, perlu perbaikan yang serius. Nah, jadi ini penilaian yang dilakukan terhadap
akuntabilitas kinerja ini dengan nilai-nilai tadi. Nah, apakah akuntabilitas kinerjanya sudah baik atau tidak, ini bisa dilihat dari nilai yang sudah diberikan oleh Kemenpan RB. Di predikat AKIP ini mendorong instansi untuk terus berupaya mencapai level AA atau sangat memuaskan. Ini menunjukkan komitmen pada akuntabilitas kinerja tertinggi. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban ini setiap tahun dilakukan terhadap pemerintah OPD atau pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran yang sudah diberikan yang berakibat pada kinerja, ya. Jadi diharapkan apa yang dilakukan itu harus berkontribusi nyata program kegiatan terhadap pencapaian kinerja yang tadi sudah diperjanjikan dengan atasan untuk diwujudkan. Jadi di dalam pelaksanaan program kegiatan pemerintah itu harus ditanggungjawabkan, ya. Dan ini dinilai terus menerus. Tantangan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi transformasi birokrasi ini menghadapi hambatan yang perlu diatasi melalui kebijakan dan komitmen berkelanjutan dari pimpinan. Jadi di dalam pelaksanaan tanggung-jawaban ini menghadapi beberapa hambatan yang harus hambatan ini dihadapi dan disingkirkan agar supaya apa yang dipertanggungjawabkan ini bisa diwujudkan dengan baik. Dalam tantangan dalam penguatan akuntabilitas kinerja ini, masalah yang dihadapi biasanya ada di organisasi. Dalam organisasi ini misalnya kapasitas SDM masih terbatas. Nah, dengan SDM yang terbatas kompetensinya, ini akan menyebabkan juga pelaksanaan akuntabilitas kinerja ini menjadi tidak maksimal. Dan dalam mentalitas proses, jadi ini berkaitan dengan sikap perilaku dari aparatur di dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilaksanakan, dan ini masih merupakan juga tantangan yang perlu diperbaiki ke depan. Tantangan ini berkaitan dengan kendala motivasi. Jadi di OPD atau di organisasi kita ketahui terdapat keterbatasan kelembagaan. Jadi lembaganya ini belum maksimal. Di kelembagaan ini kan ada struktur organisasi, ada bidang-bidang, ada seksi, ada fungsional. Nah, ini karena belum maksimalnya, maka ini juga menjadi tantangan yang perlu diperbaiki ke depan. Kemudian kendala motivasi ini juga adalah insentif kinerja tidak memadai. Sudah dilakukan oleh aparat dan dia sudah bagus melaksanakan akuntabilitas, tetapi kemudian karena insentif yang tidak memadai ini menyebabkan juga merupakan tantangan yang perlu diperbaiki ke depan. Tantangan yang harus diperbaiki ke depan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja ini adalah SDM dan juga kompetensinya. Jadi ketersediaan dan kualitas SDM yang kompeten di bidang manajemen kinerja dan evaluasi ini masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki ke depan. Pergeseran mindset. Jadi birokrasi ini masih berorientasi pada proses dan prosedur, belum sepenuhnya berfokus pada hasil atau outcomes dan dampak yang diharapkan bisa diwujudkan di dalam memperbaiki pelayanan publik dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan sudah dianggarkan ini semestinya
ini pelayanan publiknya semakin baik ke depan dan juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi penguatan dan evaluasi reformasi birokrasi. Seperti tadi yang kita sudah bahas bahwa peningkatan kapasitas SDM ini sangat penting, oleh karena itu melalui pelatihan intensif dan juga sertifikasi kompetensi dan rotasi jabatan ini dapat menciptakan talenta manajemen kinerja unggul. Jadi ini yang harus diperhatikan agar supaya peningkatan kapasitas SDM ini dapat menguatkan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Kemudian juga yang harus dilakukan adalah pengembangan sistem digital. Jadi membangun sistem manajemen kinerja terintegrasi berbasis teknologi informasi untuk otomatisasi pengukuran dan pelaporan. Ini juga penting agar supaya pelayanan yang dilakukan semakin maksimal dan juga evaluasi maksimal harus menggunakan digitalisasi yang saat ini sangat luar biasa dengan berbagai aplikasi yang dikembangkan sehingga laporan atau evaluasi ini dapat dijalankan dengan sangat baik. Kemudian dibutuhkan komitmen pimpinan. Penguatan peran pimpinan dalam memberikan komitmen menjadi dengan integritas dan melakukan pengawasan kinerja secara langsung. Jadi pimpinan juga ini sangat menentukan komitmennya. Kalau pimpinannya berkomitmen untuk melakukan akuntabilitas dengan baik dan juga berintegritas, maka kinerja ini diharapkan bisa maksimal. Kemudian juga evaluasinya ini harus dilakukan berkelanjutan, lakukan evaluasi berkala yang transparan untuk mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan apa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi agar supaya program kegiatan yang dilakukan ini terus disempurnakan. Dihadapi ada kendala-kendala, maka kedepannya ini menjadi masukan untuk perbaikan terhadap program kegiatan yang dijalankan. Bisa melihat studi kasus ya di Kementerian Pertanian, ini mereka melakukan akuntabilitas kinerja dan ini membawa Kementerian Pertanian ini mencapai predikat sakit yang memuaskan, dan ini berpengaruh terhadap ketersediaan pangan nasional. Nah, jadi program utama yang mereka lakukan adalah pengembangan sistem manajemen kinerja terintegrasi, menghubungkan anggaran dengan target capaian program dan strategis. Jadi menggunakan manajemen yang terintegrasi terpadu ya. Kemudian juga dilakukan pelatihan sakit dan RD bagi seluruh pegawai dari pusat hingga daerah, dan juga penggunaan aplikasi sistem informasi dan teknologi reformasi untuk sertifikasi dan peningkatan kompetensi SDM. Jadi ini yang dilakukan di Kementerian Pertanian sehingga sakitnya ini mendapatkan nilai yang sangat memuaskan ya, AA. Nah, dampak hasil yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian ini bisa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Efektivitas pelaksanaan program pertanian nasional meningkat terutama dalam ketahanan pangan. Transparansi dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif, maka ini tentu berpengaruh terhadap penyediaan pangan secara nasional. Nah, peningkatan nilai aktif dan persepsi publik lebih baik terhadap kinerja kementerian. Jadi, tingkat kepuasan masyarakat ini semakin baik dengan perbaikan terhadap akuntabilitas kinerja ini. Jadi, kunci keberhasilan adalah yang dilakukan di kementerian dengan melakukan digitalisasi proses dan penekanan pada pengukuran dampak hasil pertanian bagi masyarakat. Ini akuntabilitas yang dilakukan di Kementerian Pertanian sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dengan menghasilkan kinerja yang maksimal dengan peningkatan pangan, ketersediaan pangan,
dan berdampak pada peningkatan penghasilan petani atau kesejahteraan petani yang semakin lebih baik. Jadi untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, maka yang harus dilakukan adalah aksi nyata ya. Nah, bagaimana kita harus memperbaiki kebijakan yang harus tepat sasaran. Jadi memastikan kerangka regulasi mendukung implementasi sakit dan RB yang efektif, sehingga birokrasi kelas dunia ini bisa diwujudkan. Kemudian pelayanan publik, ini tujuan akhirnya adalah birokrasi yang benar-benar melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Nah, dengan perbaikan akuntabilitas kinerja, kemudian juga melakukan evaluasi dan pengawasan, maka diharapkan ini pelayanan publiknya semakin baik dan dilakukan oleh aparatur dengan sepenuh hati. Kemudian juga yang harus dilakukan adalah dukungan teknologi, mengadopsi teknologi digital untuk efisiensi, transparansi, dan data akuntabilitas yang valid. Jadi teknologi ini sangat menentukan keberhasilan dari birokrasi kelas dunia ya. Kemudian juga SDM-nya ini harus unggul. Investasi pada SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dalam manajemen kinerja. Jadi keberhasilan akuntabilitas kinerja ini juga ditentukan oleh sumber daya manusianya yang unggul. Kemudian sinergi. Nah, sinergi ini membangun kolaborasi kuat antara unit kerja dan pemangku kepentingan. Nah, jadi ini harus bersinergi aparat pengawas internal pemerintah dengan OPD dan juga dengan pemangku kepentingan. Kalau indikator-indikator 5 ini dilakukan dengan maksimal, dari kebijakan yang diambil tepat sasaran, kemudian pelayanan publik yang semakin baik, dan juga didukung teknologi, SDM unggul, dan sinergi, maka birokrasi kelas dunia ini bisa diwujudkan. Oleh karena itu, harus diwujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Nah, sehingga formasi birokrasi yang kita sementara jalankan ini bisa diwujudkan. Ada pertanyaan, kenapa reformasi birokrasi dari dulu sudah dijalankan, tetapi hasilnya masih seperti ini? Nah, penyebabnya adalah akuntabilitas kinerja ini harus dikuatkan, kemudian juga harus dilakukan pengawasan dan juga evaluasi terhadap kinerja yang sedang dijalankan. Program kegiatan yang dijalankan menghasilkan kinerja yang maksimal. Nah, kalau ini dilakukan, otomatis reformasi birokrasi yang ingin diwujudkan diharapkan ini bisa tercapai. Tetapi kalau penguatan akuntabilitas kinerja, kemudian juga pengawasan dan evaluasinya tidak maksimal, ini mengakibatkan reformasi birokrasi yang dijalankan ini menjadi tidak seperti yang diinginkan kita bersama.